ربنا ويرضاها وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Liburnya super panjang ini ya, Masya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nur Muhammad kok nggak sempat ke rumah saya, Mas? Masya Allah. Sehat semua ya, rekan-rekan ya. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, sehat, Ustaz. Afwan, Ustaz. Rumah antum gimana, Ustaz? Boleh share alamatnya nggak, Ustaz? Rahasia ya. Sudah kangen ini bermajelis ya, Masya Allah. Semoga ilmunya nggak ikut liburan ini ya. Orangnya balik ke rumah, ilmunya nggak ikut balik ini. Insya Allah, istiqomah semua Insya Allah. Pak Budi, sehat Pak Budi ya? Insya Allah Ustaz, Alhamdulillah sehat. Sepuhnya Pak Budi di sini. Itu Ustaz, paling tua ya Ustaz. Sesepuhnya ya. Nah. Yang ke rumah saya cuma Aulia kemarin. Sambil bertugas soalnya. Oke, insya Allah. Kembali ditata lagi niatnya, semangatnya untuk belajar. Mudah-mudahan nggak mengulang dari nol lagi. Siap, Ge? Insya Allah belajar ya. Insya Allah. Kita kembali berjibaku dengan ilmu. Masya Allah. Murojaahnya banyak Ustaz. Waktu itu untuk sorofnya sudah sampai di mana? Saya akan lupa. Sudah selesai ya untuk mentasrif istilahi ya? Selesai setoran Ustaz. Sudah selesai setoran tasrif istilahi. Ya. Kalau begitu insya Allah mulai Sabtu depan ya. Sambil rekan-rekan siapkan yang belum punya kitab tasrif yang warna hijau itu. Yang bahasa Melayu ya. Insya Allah mulai Sabtu depan kita gunakan kitab itu.
Kita mulai bersiap untuk belajar i'lal ya. Belajar i'lal. Dengan catatan rekan-rekan harus memurajaah kembali tasrif istilahinya. Mungkin banyak yang lupa gitu ya. Dihafalkan kembali. Karena kalau kita belajar i'lal itu wajib hafal tasrif istilahi. Karena tasrif istilahi itu nanti digunakan sebagai acuan untuk mengetahui asluhunya, itu bentuk aslinya. Baik, kalau begitu sekarang kita fokus ke DL-nya dulu untuk malam hari ini dan besok insya Allah ya. Mulai pekan depan insya Allah kita mulai belajar i'lal. Ya, sekalian disiapkan bagi yang belum punya kitab ya. Kitab tasrif yang warna hijau itu berbahasa Melayu. Untuk DL-nya sampai di mana rekan-rekan? Pelajaran berapa? Selesai bab 12 Ustadz. Nama-nama hari. 12. Oke. Hewarnya juga sudah kita baca gitu? Iwar belum, Ustaz. Belum. Oh ya, baik. Kalau begitu sekarang kita baca dulu untuk hewarnya. Materinya sudah selesai ya. Ketika kita membaca tulisan-tulisan berbahasa Arab ya, maka ada dua hal utama yang harus diperhatikan ya. Kedudukannya apa, irobnya apa. Harus selalu begitu. Insya Allah nanti seperti itu akan meminimalisir kesalahan. Kesalahan itu sering terjadi karena kita tidak melewati tahapan ini. Ya. Suatu kata, suatu kalimah itu kedudukannya apa, irobnya apa. Ya. Kalau kita selalu berpikir, oh ini kedudukannya sebagai ini, irobnya ini. Insya Allah nanti akan sedikit sekali kesalahan yang ada. Gitu ya. Kita baca ya untuk pelajaran 12. Ad-Darsus Tsani Asyara, pelajaran 12. Ad-Darsus Tsani Asyara. Dibaca dua kalimat ya. Kita mulai dari Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Monggo. Mada taf'alina ya Umma Ahmada abhasu an dawa'il ladzi akhadtuhu minal mustasfa amsi. Baik, artinya Apa yang kamu lakukan wahai Ibu Ahmad? Aku mencari obat yang aku ambil dari rumah sakit kemarin. betul. Ya Umma Ahmada itu irobnya apa Pak Bayu? Munada mudof Ustaz. Munada mudhof, irobnya I'rabnya mansub. mansub. Baik. Khair sama. Taf'alina, mana fa'il dari taf'alina Bapak?
taf'alina itu apa lagi nih? Nun niswa Ustaz. Apa, Bapak Yu? Nun niswa. Nun niswa. Iya. Apa itu nun niswa, Bapak Yu? Nun yang menandakan pelakunya perempuan. Perempuan banyak apa satu nun niswa? Satu Ustaz. Loh, niswa itu sinonim dengan nisa ya Bapak Yu ge. Jadi niswa itu artinya perempuan banyak. Ya, banyak perempuan. Sama dengan nisa. Sedangkan taf'alina itu artinya apa? Kamu perempuan. Yang nun niswa itu yang taf'alna. Nah itu Bapak Yu. Nun niswa. Iya Ustaz. Kalau begitu, mana ini fa'ilnya? Nun yang ada di situ Pak Bayu itu bukan nun niswa, bukan fa'il. Itu adalah nun sebagai tanda rofa. Nanti di bab berikutnya kita akan mempelajari i'robnya fi'il mudhari'. Jadi dari 3 macam fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, itu yang memiliki i'rob hanya fi'il mudhari' saja. Fi'il madhi dan fi'il amr i'robnya mabni. Sehingga nanti yang memiliki marfu, mansub, dan majzum itu hanya fi'il mudhari' saja. Tetapi fi'il mudhari' itu nanti terbagi menjadi 3. Kalau pada isim itu kan ada 9 macam gitu ya, yang punya marfu, mansub, majrur. 9 macam isim mu'rab. Isim mufrad, isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, dan lain sebagainya. Ada 9. Adapun kalau fi'il mudhari' nanti ada 3. Yaitu fi'il mudhari' shahihul akhir, mu'tallul akhir, dan al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari' yang cirinya diakhiri dengan nun kecuali nun niswah. Termasuk ini taf'alina. Ini adalah fi'il mudhari' al-af'alul khamsah. Nah, nunnya itu merupakan petunjuk i'robnya. Nah, gitu ya. Nanti al-af'alul khamsah itu marfu'nya itu dengan adanya nun itu adalah marfu'. Mansub dan majzumnya dengan hadfun nun dengan membuang nunnya. Gitu. Kalau begitu mana Pak Bayu fa'ilnya taf'alina? Fa'ilnya adalah huruf ya itu, ya. Namanya ya'ul mukhatabah. Ya al mukhatabah. Kita sudah pernah menguraikan fi'il mudhari' belum rekan-rekan? Oh, belum ya. Ya, nanti baru di pelajaran ya. Pelajaran setelahnya. Pelajaran 13. Nah, di situ nanti kita akan menguraikan kandungan dari fi'il mudhari'. Yang sudah kita uraikan kan baru fi'il madhi ya. Baru fi'il madhi. Cara mencari fi'il, cara mencari fa'il pada fi'il madhi itu sangat gampang. Sangat gampang. Nyuwun di mute dulu Pak Bayu. Jadi kalau pada fi'il madhi itu ya bentuk fi'il yang masih ori gitu ya, masih asli, belum ada tempelan huruf-huruf di belakangnya, maka nanti fa'ilnya berupa domir mustatir. Dan kebetulan untuk fi'il madhi itu yang mustatir cuma 2 saja, yaitu untuk dia laki-laki dan dia perempuan. Misalnya kalau pada fi'il dhahaba hanya dhahaba dan dhahabat. Ya, itu nanti fa'ilnya berupa domir mustatir. Dengan catatan atau dengan syarat fa'ilnya tidak berupa isim zahir.
Ya, tidak berupa isim dhohir. Maka nanti fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Adapun selain dari dhahaba dan dhahabat, fa'ilnya nanti berupa huruf-huruf yang melekat pada fi'il tersebut. Misalnya yang dhahaba, itu ada alif. Namanya alifut tatniyah, itulah fa'ilnya. Dhahabu, ada wawu, namanya wawul jamaah. Itulah fa'ilnya. Ya, dhahabna, nah ini ada nun niswah. Nun itulah sebagai fa'ilnya. Kemudian kalau yang mukhatab ada dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna. Ya, huruf-huruf taknya itu sebagai fa'ilnya. Namanya ta'ul fa'il. Ya, namanya ta'ul fa'il. Begitu pula dengan dhahabtu. Dan dhahabna ini domirna itu sebagai fa'ilnya. Begitu ya. Nah, prinsip ini rekan-rekan itu nanti juga berlaku untuk fi'il mudhari', fi'il amr dan fi'il nahi. Cara mencari fa'il sama. Ya, itu tipsnya nanti seperti itu. Pokoknya yang ada huruf yang menempel pada fi'il tersebut, itulah nanti fa'ilnya. Prinsipnya sama. Misalnya pada fi'il amr ada kata idhabu. Mana fa'ilnya? Wawu. Wawul jamaah. Baik, gitu ya. Ayo insyaallah. Nanti insyaallah semuanya itu ada materinya. Fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il nahi. Nanti ada materinya, kita menguraikan substansi atau kandungan dari fi'il-fi'il tersebut. Baik, khair insyaallah. Jadi maksud saya begini rekan-rekan. Ketika kita membaca, itu bukan hanya sekedar goals kita itu adalah benar di dalam membaca, tetapi harus paham. Seluk-beluknya nahwu itu harus paham. Kalau sekedar benar di dalam membaca, ya bisa jadi karena faktor kebetulan, ya, atau karena faktor yang lainnya. Tapi yang kita harapkan bukan itu. Ya. Kita membaca itu dengan baik dan benar karena dibangun di atas ilmu. Bukan sekedar faktor kebetulan atau sekedar mengira-ngira saja. Tapi harus alal yakin, harus dengan keyakinan, ya, dengan keyakinan. Baik, mabruk insyaallah. Sekarang kita lanjutkan untuk dua kalimat berikutnya. Pak Budi, silakan Pak Budi. Huwa alal maktabi fi ghurfati. Kaifa halukal yauma ta'alakal yauma ahsanu. Nah, Pak Nah, Budi, sebentar. Jadi ketika ada dialog Pak Budi, ya, harap diperhatikan dengan siapa berbicara. Ya, hitopnya itu siapa, hendaknya diperhatikan, ya. Karena mempengaruhi penggunaan oh domir-domirnya. ya, Ini Hamid bicara dengan Ummu Ahmad. haluk. Moga diulang lagi. Ya. Huwa alal maktabi fi ghurfati. Kaifa haluki al yauma la'alaki al yauma ahsanu. Baik. Naam, ana al yauma ahsanu. Walhamdulillah. Iya, betul. Moga Ya. diartikan. Dia ada di atas meja di dalam ruanganku, di dalam kamarku. Apa Baik. kabarmu hari ini? Semoga engkau hari ini lebih baik. Iya. Ah, iya, betul. Hari ini aku lebih baik. Alhamdulillah. Dan Iya, alhamdulillah. baik, insyaallah. Kata-kata la'allakil yauma ahsanu. Kata ahsanu itu kedudukannya sebagai apa, Pak Budi? Assalamualaikum. Atau Sambil sesekali kita interogasi gitu ya. Biar ini ya, melatih kita untuk berpikir gitu. Sebagai apa, Pak Budi? Ahsanunya. hmm,
Lupa Ustaz. Baik, khair sama. Abdul Khair mungkin punya jawaban. Ahsanu. Khobarnya la'alla. Khobar la'ala. Masya Allah. Khair. Isim la'alanya mana? Yang domir ki, Ustaz. Domir kaf. Baik. Kafnya. Domir kaf. Atau ki boleh. Begitu Pak Budi ya? Nggih. Itu kan adalah la'allaki al-yauma ahsanu. Itu aslinya adalah la'allaki ahsanu al-yauma. Cuma yang namanya dhorof itu boleh disisip-sisipkan gitu boleh. Ya, dhorof itu boleh berada di mana saja. Di depan boleh, di tengah boleh, di akhir boleh. Ya. Kalau yang di depan ayat yang sering kita dengar mungkin ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu berada di depan. Baik, Aisyah. Dua kalimat berikutnya dengan firman, silakan firman. متى متى تذهبين إلى المستشفى؟ سأذهب بعد ساعة إن شاء الله. إن شاء الله. Saat haba itu fi'il madhi atau mudhari? في في المدرسة. Fi'il mudhari berarti bagaimana bacanya? سأذهب بعد ساعة Saat habu. إن شاء الله. Ya. Saat habu ya, marfu dulu. Dan sa itu namanya harful istiqbal atau harful tanfis. Itu merupakan ciri yang khusus masuk pada fi'il mudhari. Jadi nanti fi'il-fi'il itu rekan-rekan itu juga punya ciri-ciri. Ya. Ada ciri-ciri yang berserikat, maksudnya bisa masuk pada fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Ada yang khusus untuk masing-masing. Nah, yang khusus untuk fi'il mudhari salah satunya adalah ini, ya. Sa atau saufa, itu harfut tanfis atau harful istiqbal yang kapan hari sudah kita pelajari ilmunya. Baik, silakan diterjemahkan. Kapan Anda pergi ke rumah sakit? Saya akan pergi setelah ba'da sa'atin. Sa'a itu artinya apa? Sore atau Masaun itu sore. Sa'atun. Nah ini yang dimaksud ya. Ilmunya ikut liburan. Ilmunya nggak ikut balik ke rumah ini firman ya. Sa'atun jam. Ya. Terus begini rekan-rekan. Kalau kita mendapati suatu lafaz itu disebutkan dalam bentuk mufrad dan nakiro, maka itu maksudnya satu. Ya, yaumun satu hari, sanatun satu tahun, syahrun satu bulan, ya. Termasuk ini saatun satu jam. Begitu caranya nanti ya. Berarti saat habu ba'da sa'atin insya Allah saya akan pergi 1 jam lagi insya Allah. Gitu. Mata tadhabina ilal mustasfa. Kapan kamu pergi ke rumah sakit? Kedudukan mata itu sebagai apa? Firman. Mata sebagai maf'ul muqaddam, Ustaz. Maf'ul muqaddam. Setuju Haris? Mata sebagai maf'ul muqaddam. Enggak, Ustaz. Tidak ada, Ustaz. Sudah lewat masa Anda firmannya. Kita tanya ke Haris dulu. Bagaimana Haris? Enggak, Ustaz. Tidak setuju. Sebagai apa? Zorof. Sebagai dorof. Dorof apa kira-kira? Zaman. Dorof zaman, betul. Baik, Haris. Jadi begini rekan-rekan.
Istifham itu memiliki banyak sekali peluang kedudukannya itu. Bisa macam-macam. Itu pernah saya singgung kalau tidak salah ya. Pernah saya singgung masalah ini. Ya. Jadi dilihat kebutuhannya itu apa. Begitu kalau ada istifham itu ya. Tidak selalu sebagai maf'ul muqaddam, tidak selalu sebagai mubtada atau khobar muqaddam, tidak selalu. Tapi dilihat kebutuhannya berdasarkan maknanya. Namanya mata itu kan artinya kapan ya, firman ya. Namanya kapan itu kan terkait dengan waktu. Ya, kaitannya dengan waktu. Lagi pula yang namanya dhahaba yadhabu artinya pergi itu adalah fi'il lazim. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak ada objeknya, tidak ada maf'ul. Artinya jangan setiap kali mendapati fi'il langsung mindset kita ada maf'ulnya. Ya, kan fi'il ada dua macam. Ditinjau dari kebutuhannya terhadap maf'ul. Ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu adalah fi'il yang tidak ada objeknya. Ya, tidak ada objeknya. Sedangkan fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang ada objeknya. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya kita rasakan saja. Ya maknanya itu. Misalnya berjalan, berdiri, duduk, tertawa, tersenyum, tidur, mandi. Ini adalah fi'il lazim, tidak ada maf'ulnya. Gitu. Beda halnya misalnya dengan melihat, ada yang dilihat. Memotong, ada yang dipotong. Memasak, ada yang dimasak. Minum, ada yang diminum. Ya, menolong, ada yang ditolong, dan lain sebagainya. Yang seperti ini adalah fi'il muta'addi. Sehingga kemungkinan besar butuh terhadap maf'ul. Gitu ya. Adapun kalau tadhabina itu pecahan dari dhahaba yadhabu, ya, termasuk fi'il lazim, tidak ada maf'ulnya. Sehingga mata di situ dia istifham, ya, kedudukannya bukan sebagai maf'ul, bukan sebagai mubtada atau khobar, tapi sebagai dzaraf karena menanyakan waktu. Namanya kapan itu kan waktu. Baik, insyaallah. Jadi mata itu sebagai dzaraf, ya. Begitu pula dengan ba'da itu juga sebagai dzaraf, ya, sa'atin itu sebagai madrufnya. Baik, insyaallah. Jadi memang ketika membaca hiwar seperti ini rekan-rekan, ini adalah momen untuk kita banyak berdiskusi masalah nahwunya. Ya, momen membaca adalah momen pembuktian. Jadi gunakan momen ini dengan sebaik-baiknya untuk mengeksplor materi-materi yang sudah pernah kita dapatkan. Biar tidak mengendap begitu saja materi-materi itu, ya. Kita recall kembali, kita tampilkan kembali materi-materi itu. Ya, supaya tidak istilahnya itu basi. Ya tidak basi, ngendon aja gitu ya. Jadi kita hadirkan kembali materi-materi itu dengan tanya jawab seperti ini. Ya. Baik. Jadi hakikatnya momen membaca itu adalah momen untuk menghadirkan semua materi, ilmu, kaedah-kaedah yang sudah kita dapatkan. Makanya ketika seseorang itu baca kitab misalnya ya, kitab ulama misalnya baca tafsir As-Sa'di ya, atau baca kitabnya ya, syarahnya Syekh Utsaimin misalnya ya. Itu hakikatnya adalah kita menghadirkan kembali semua materi yang kita pelajari selama dalam proses belajar bahasa Arab. Ya. Semakin banyak yang bisa kita hadirkan, maka kita akan semakin lancar membaca kitabnya, berbanding lurus.
Tapi semakin banyak materi yang kita lupakan, ya semakin banyak kesulitan yang kita dapatkan. Ya, itulah saya katakan bahwasanya momen membaca itu adalah momen untuk istilahnya itu ajang pembuktian. Nah, gitu. Makanya saya sering menyampaikan, ya bukan hanya di majelis ini, tapi juga di majelis-majelis yang lain, kalau ada penuntut ilmu, pembelajar bahasa Arab, ya misalnya dia sudah selesai baca kitab ini, maksudnya sudah menyelesaikan misalnya kitab Durusul Lughah, ya, kemudian nanti ya DL itu 1, 2, 3, kemudian Tufa misalnya, Mutamimah gitu. Tetapi selama dalam proses belajarnya itu dia tidak pernah berlatih membaca kitab di hadapan guru, maka itu belum dikatakan ya selesai belajarnya. Ya, dalam arti masih belum bisa dipercaya. Kenapa? Kita tidak tahu berapa banyak materi-materi yang dalam tanda kutip tadi mengendap yang dia lupakan dan berapa yang berhasil dia recall, ya dia hadirkan kembali ya dari kaidah-kaidah bahasa Arab yang sudah dia pelajari. Ibarat kata itu belum teruji, ya belum teruji. Nah, oleh karena itu kalau kurikulum saya itu nanti wajib ada momen untuk membaca kitab. Ya, kalau belajar sama saya itu harus ada momen ya antum membaca kitab di hadapan saya. Gitu. Tapi masih lama itu ya. Jadi santai dulu. Masih lama. Ya. Nanti antum baca kitab itu kalau sudah selesai mutamimah baru baca kitab. Baik, insyaallah. Kita lanjutkan sekarang 2 kalimat berikutnya dengan Abdul Khair, silakan. Ma'a man tazhabina ta'adhabu ma'a Ahmada. Bersama siapa kamu pergi? Saya pergi bersama Ahmad. Baik. Ma'a posisinya sebagai apa? Abdul Khair. Zorof, Ustaz. Zorof. Man sebagai apa? Arfujer. Man huruf C. Oh, apa? Istifham, Ustaz. Harfu istifham. Istifham. Kedudukannya sebagai apa di situ? Oh, kedudukannya. Istifham itu bukan kedudukan, itu istilah itu ya. Kedudukannya Lebih sebagai apa itu? berpeluang sebagai mubtada, Ustaz. Bukan ya, bukan itu jawabannya. Abdurrahman barangkali punya jawaban. Abdurrahman. Man sebagai apa? Sebagai apa Abdurrahman? Hah? Kapan sekali? Madruf, betul. Sebagai madruf ya, Abdul Khair ya. Ma'a itu kan dorof yang butuh madruf. Bersama siapa kan begitu. Sama dengan bersama guru, bersama pedagang, bersama anak, dan lain sebagainya. Ya, air sama. Ya, sama dengan bawahnya itu kan ma'a ahmada. Sama juga dengan ma'aman. Jadi man itu kedudukannya sebagai madruf. Baik, insyaallah. 2 kalimat berikutnya dengan Haris, silakan Haris. Ata'rifina at-tabibata allati dhahabti ilaiha amsi? Na'am, a'rifuha. Ismuha ad-doktoratu Su'adu. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Baik, silakan diartikan. Apakah kamu mengenal dokter yang
Apakah kamu mengenal dokter yang kamu datangi kemarin? Iya, saya Yang mengenal. kamu pergi kepadanya kemarin. Yang kamu pergi Sesuai kepadanya. lafadznya saja. Iya, saya mengenalnya. Namanya Dokter Suad. Mereka mengatakan bahwa beliau dokter terbaik di rumah sakit itu. Baik, insya Allah. Kenapa di situ innaha ahsanu menggunakan inna? Kok bukan anna? Haris. Karena diawali yakulu. Jatuh setelah fi'il qala. Nah, Ya, jatuh setelah fi'il qala. Atau sebutannya itu fi'il al-qaul. Gitu ya. Fi'il ucapan. Ya, sebutannya fi'il al-qaul. Al-qaul itu ya qala, yaqulu dan pecahan-pecahannya itu. Ya. Ata'rifina tabibata allati dhahabti ilaiha amsi. Apakah engkau mengenal ya Bu Dokter yang engkau pergi kepadanya kemarin? Kalau kita uraikan satu persatu, coba Haris. A itu kan sebagai istifham, ta'rifina sebagai apa? fi'il, Ustaz. Fi'il dan Fi'il dan fa'il. fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mana tadi? Ta'rifina. Ya mukhotobah. Ya'ul mukhatabah. Naam. Atau bibah sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ulun bi. Baik. Allati sebagai apa? Isim mausul. Al-mausul. Baik. Mana silahnya? eh, Mana silahnya? eh, Silanya Waktunya habis. Ya, kuis nanti ya. Mungkin saudara Anas punya jawaban. Mana silahnya di situ? Prinsipnya rekan-rekan, setiap mausul pasti ada silah. Itu pasti. Karena silah mausul itu gandengan. Ya, tidak mungkin ada mausul tanpa ada silah. Itu nanti berlaku baik untuk mausul yang asli maupun mausul yang far'i. Mausul yang asli itu alladhi dan teman-temannya itu. Nanti ada mausul far'i, yaitu lafat-lafat yang bermakna seperti alladhi dan teman-temannya. Itu bermakna yang. Nanti ada babnya. Ya, nanti ada babnya, kita uraikan macam-macam al-mausul. Ya, prinsipnya sama. Setiap al-mausul itu ada silahnya. Silakan Anas. Silahnya zahabti ilaiha amsi. Ya, mana? Silahnya. Silahnya zahabti ilaiha amsi. Zahabti ilaiha amsi. Setelah mausul itulah silah. Ya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Setelah mausul itu adalah sila, kecuali khobar kalau pada konsep mubtada khobar, khobar itu jangan dimasukkan ke dalam bagian sila. Ya. Khobar itu tersendiri. Baik, baik insyaallah. Nanti dalam kalimat silah mausul itu la mahal lahu minal i'rab. Tidak punya kedudukan i'rab. Ya. Jadi kita nggak usah berpikir jauh. Maksudnya alati ini mausul ya. Istilahnya mausul. Tapi kedudukannya apa? Nggak usah dicari.
Ya, la mahalalahu minal i'rab. Begitu pula dengan silah itu. Jadi begini rekan-rekan, bedakan antara istilah dengan mauqi' kedudukan, ya. Bedakan itu. Misalnya begini misalnya. Misalnya kata man begitu ya. Man itu adalah isim istifham misalnya dalam suatu kalimat. Tapi itu adalah istilah. Misalnya begini, man anta, begitu. Misalnya antum ditanya, man ini kedudukannya apa? Jangan dijawab isim istifham. Itu bukan kedudukan istifham itu. Itu istilahnya, ya, sebutannya. Kalau kedudukan itu kaitannya dengan i'rab. Nah, gitu ya. Kedudukannya dengan i'rab. Jadi misalnya man anta, man itu secara istilah adalah ismul istifham, tapi secara kedudukan dia adalah apa? Khobar muqaddam. Ya, anta itu secara istilahnya adalah domir, secara kedudukan sebagai apa? Mubtada muakhir. Begitu, ya. Jadi kedudukan itu nanti korelasinya dengan i'rabnya, gitu ya, dengan i'rabnya. Gitu. Adapun kalau istilah itu tidak ada kaitannya dengan i'rab, ya, tidak ada kaitannya dengan i'rab. Baik, kita lanjutkan berikutnya dua kalimat berikutnya dengan monggo silakan. Abdurrahman, silakan dua kalimat berikutnya. Mada taf'aluna ya abna'i naktubul wajibati. Dengar Ustaz? Ya, moga diartikan. Ya. Ya, moga. Apa yang kalian lakukan wahai anak-anakku? Kami menulis tugas-tugas. Ya, kami menulis tugas-tugas, betul. Mada taf'aluna ya abna'i, apa yang kalian lakukan wahai anak-anakku? Naktubul wajibati, kami menulis tugas-tugas. Khair insyaallah. Apa kedudukan mada di situ Abdurrahman? Apa kedudukannya? Apa Abdurrahman? Mada, kedudukannya apa? Atau ma-nya itu sebenarnya ya. Dan-nya itu nanti sebagai istilahnya itu ini tadi mausul far'i, ya, mausul far'i. Ya kedudukannya sebagai maf'ul, ya maf'ul muqaddam. Oh, Kan kata taf'aluna itu kan melakukan, ya, melakukan. Berarti ada sesuatu yang dilakukan. Apa yang dilakukan masih dalam bentuk pertanyaan. Gitu ya. Jadi yang dilakukan masih dalam bentuk pertanyaan. Hai sama. Selanjutnya dua kalimat dengan Ade, silakan Ade Purwanto. Baik Ustaz. Atafhamuna durusa jayidan? Naam, nafhamuha jayidan walhamdulillahi. Nah, apakah kalian memahami pelajaran dengan baik? Iya, kami memahaminya dengan baik. Walhamdulillah. Baik, insyaallah. Atafhamuna durusa jayidan, apakah kalian memahami pelajaran-pelajaran dengan baik? Ad-durusa sebagai apa kedudukannya, Ade? Maf'ul bih, Ustaz.
Sebagai maf'ulun bi. Baik. Bisa menemukan failnya di situ? Mana failnya? Wawul jamaah. Sudah saya singgung sebelumnya tadi. Betul, wawul jamaah. Ya. Wawul jamaah itu sebagai failnya. Untuk jayidan itu belum sampai ya materi kita. Itu nanti kedudukannya sebagai maf'ul mutlak ya, maf'ul mutlak. Baik, kategori naibul masdar. Itu nanti materinya di DL3 ya. Maf'ul mutlak ya, macam-macam ya. Ada naibul masdar, ada masdar naib ya. Naib masdar dengan masdar naib itu beda. Ya, itu nanti ada materinya di kitab DL3. Baik, kita lanjutkan dua kalimat berikutnya dengan Rahmat, silakan. Silakan Rahmat. Mic-nya dinyalakan dulu. Ya, Ustaz. Tes. Ya, silakan. Mulu. Ayya suratin tahfazuna al-ana. Diartikan dulu, silakan. Surat apa yang kalian hafal sekarang? Betul. Surat apa yang kalian hafalkan sekarang? Kemudian, Amma ana fa'ahfadhu suratal mulki. Wa amma haula'i fayahfadhuna suratal qalami. Baik, betul, insyaallah. Silakan diartikan. Adapun saya, maka saya hafal surah Al-Mulk. Dan adapun mereka dan adapun mereka dan adapun mereka hafal surah Al-Qalam. Baik, betul, insyaallah. Dan adapun mereka, maka mereka menghafal surat Al-Qalam. Baik, kita percepat mungkin ya. Untuk dua berikutnya dengan Diana, silakan Diana dulu. Wa ma'ada taf'alna antuna ya banati nahnul ana nal'abu. Betul, artinya. Dan apa yang kalian lakukan, wahai anak-anakku? Wahai anak-anak perempuanku. Wahai anak-anak perempuanku. Kami sedang bermain sekarang. Betul, boleh. Leres, kemudian berikutnya dengan Anas, silakan. Dua kalimat berikutnya. Afi waqtil amali tal'abna mata taqra'na durusa wa mata taktubna al-wajibati. Nahnu qara'na durusa wa katabnal wajibati walhamdulillahi. Baik, betul. Artinya?
Apakah di waktu Apakah di bekerja, waktu ya, bekerja kalian bermain? nah, Eh, kapan kalian membaca pelajaran-pelajaran dan kapan kalian menulis tugas-tugas? nah, Kami telah membaca tugas-tugas dan pelajaran-pelajaran, kami telah membaca pelajaran-pelajaran dan kami telah menulis tugas-tugas. Alhamdulillah. nah, khair insyaallah, mabruk. Dua berikutnya dengan ini ya. Atau untuk yang ini satu saja dulu, satu kalimat. Agus, silakan. Agus Suprapto. Ahsantunna ya banati. Hakada taf'alul tilmidatul mujtahidatu. Mata tadhabna li ziyarati qalatikunna ata'rifna annaha maridatun. Baik. Bagus wahai anak-anakku. Demikianlah yang dilakukan oleh begitu. Demikian ya yang dilakukan oleh murid-murid yang sungguh-sungguh. Yang Yang sungguh-sungguh, Ustaz. rajin. Baik. Yang rajin. Siswi-siswi yang rajin. Baik. Siswi-siswi yang rajin. Kapan kamu pergi kalian pergi berkunjung untuk mengunjungi paman kalian. Khola. Oh, bibi kalian. Bibi, ya. Apakah kalian mengetahui bahwasanya dia sakit? Baik, betul. Baik, sama. Selanjutnya satu kalimat dengan EF, silakan. EF. Naam, na'rifu dzalika. Syafahallahu. Sanazhabu liziyaratiha hazal masa'a insyaallah. Insyaallah. Ustaz? Iya, mohon maaf ada gangguan sinyal rekan-rekan. Silakan EF diulang dulu. Naam, na'rifu dzalika. Syafahallahu. Sanadhhabu liziyaratiha hadzal masya'a insyaallah. Masa'a pakai hamzah ya. Ya. Jangan difasih-fasihkan. Apa enggak? Bukan masa'a. Ya, apa? Hadzal masa'a insyaallah. Bro, kayak sama. Artinya? Ya. Kami mengetahui hal itu. Semoga Allah menyembuhkannya. Semoga Allah menyembuhkannya.
Sama-sama ziyarat. Nadhabu, kami akan pergi untuk mengunjunginya sore ini, insyaallah. Akan Ya, mengunjungi. baik, insyaallah. Ya, setelahnya Gaung, silakan. Gaung. Satu kalimat saja. Ya Ahmadu, ata'rifu mata yarji'u al-jiranu min Makkah. Wahai Ahmad, Makatu, makata, makati. min Makkati. Nah, makanya jangan di wakaf, ya biar ketahuan salahnya. Min Makata. Nah, maka itu termasuk isim apa Gaung? Isim Al ismul ladzi la yasrif. Ya, majrurnya dengan fathah. Jangan cari aman kalau baca. Baik, diartikan. Wahai Ahmad, apakah kamu tahu kapan Para tetangga akan kembali kembali tetangga dari Mekah? Oke, baik, sama. Ya, satu kalimat terakhir ya dengan Sutriman tadi ada ya, Sutriman tadi. Ini tadi slide-nya Sutriman. Silakan Sutriman. Qala li Yusufu innana qala li Yusuf apa itu? Qala li Yusufa innana Kenapa Yusufa? Kenapa Yusufa? Ini bukan marfu, ya? Ustaz. Saya Lo enggak, Yusufa itu kenapa kok dibaca Yusufa? Saya berkata kepada Yusuf, Ustaz. Bukan. Artinya gimana, Ustaz? Qala li Huruf Shirley itu kalau setelah kola itu artinya kepada gitu ya. Oh. Nah, huruf jar lamnya itu kan nyambung dengan ya mutakalim, berarti kepada ku. Oh, kepadaku. Yusuf. Terus siapa yang berkata di situ? Ustaz Yusuf. Yusuf, berarti Yusuf sebagai fa'il. Nah, baik, monggo. Qala li Yusufu innana sanarji'u fil usbu'il qadimi azunnu annahum sayarji'una yaumas sabti insya'allahi. Insyaallah. Nah, kenapa lafaz Allahnya majrur? Nah, sya'a itu bukan isim ya, Sutriman ya, itu adalah fi'il. Sya'a itu adalah fi'il, sehingga itu adalah fi'il fa'il, bukan idhofah ya. Bukan idhofah. Insyaallahu. Jadi apa? Insyaallah. Sebagai fa'il lafaz Allahnya. Oke, monggo diartikan. Yusuf berkata kepadaku, sesungguhnya kami akan kembali pada pekan depan. Azmunu bahwasanya Aku mengira bahwasanya mereka kembali hari Sabtu, kembali hari Sabtu, insya Allah. Insya Allah. Baik, insya Allah. Khair, mabrur. Alhamdulillah. Barangkali ada pertanyaan rekan-rekan sebelum ditutup majelisnya. Monggo. Kita buka sesi tanya. Ya, silakan. Ya, izin. Mengenai ilmu sorof, Ustaz, saya akan mendownload aplikasi Wazan Tasrif itu, Ustaz. Ada aplikasi di Google Play Store.
terus di situ ada wazan-wazannya begitu. Kita melihat di wazan fa'ala yaf'alu itu isim alatnya ini Ustaz, mif'alun begitu Ustaz. Ainnya panjang itu apakah ada khilaf di situ atau memang ada yang benar ada yang salah gitu? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Isim alat rekan-rekan itu aslinya ada 3. Mif'alun dengan ain pendek, mif'alun dengan ain yang panjang, dan mif'alatun. Ainnya pendek dan ada tak marbutohnya. Itu nanti akan dipelajari pada DL3. Begitu ya. Nah, adapun yang digunakan pada tasrifan itu hanya standar saja. Ya, supaya memudahkan di dalam menghafal tasrifnya. Coba kalau setiap wazan dibedakan ya bingung kita. Gitu ya. Jadi apa yang ada dalam tasrifan itu sifatnya hanya untuk memudahkan saja. Aslinya isim alat itu ada 3 itu tadi ya. Dan memang untuk yang wazannya itu adalah kebanyakan mif'alun. Nanti ada di kitab DL3. Tapi tidak semuanya. Ya. Jadi bagaimana kita mengetahui dari kebiasaan? Begitu ya, Saudara Anas ya. Nah, khair insyaallah. Yes. Ada lagi? Silakan. Sudah cukup? Baik. Ya, rekan-rekan cukup dulu ya untuk malam hari ini. Insya Allah dilanjut pertemuan besok masih di kitab DL. Untuk Sabtu depan ya harap disiapkan untuk kitab sorofnya. Khair insyaallah. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah.